Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Pada kesempatan kali ini kita gaskan lagi manhwa baru. Manhwa yang berjudul Kembali dari Neraka, menceritakan tentang Daesung, seorang remaja yang terjebak di neraka selama 80 tahun. Dan pada saat itu pula Daesung berada dalam keadaan koma selama 10 tahun di bumi. Kira-kira begitulah sinopsisnya ya cuy. Sebelum mulai ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga buat kalian yang baru gabung ya cuy. Oke lah, gak usah lama-lama, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Cerita diawali pada suatu sekolah menengah yang akan mengadakan upacara kelulusan 1 hari mendatang. Sehari sebelum upacara kelulusan diadakan, Daesung tengah berangkat ke sekolah sembari bercanda tawa dengan temannya. Di tengah asiknya candaan mereka, tanpa peringatan apapun, tiba-tiba Daesung terjatuh pingsan, dan jiwanya terjatuh ke neraka, tempat dengan suasana gersang, tanpa tumbuhan dan manusia satupun termasuk Daesung. Sebuah tempat yang hanya dihuni oleh para monster, yang saling memangsa satu sama lain untuk bertahan hidup. Selama beberapa hari, Daesung merasakan begitu putus asa, dan dia terus-terusan bersembunyi untuk menghindari diri dari para monster. Hingga hari ke-10 tiba, Daesung merasakan sangat lapar karena tak memakan apapun. Kini yang bisa dia makan hanyalah sebuah daging busuk yang ditinggalkan oleh para monster di sana. Dengan terpaksa dia pun memakan daging itu, meski perutnya merasakan mual dan ingin muntah. Namun Daesung tetap bertahan. Dirinya merasa harus beradaptasi dengan semua itu demi bertahan hidup di sana. Saat Daesung memakan daging tersebut, tiba-tiba sebuah bayangan besar mendekat pada Daesung. Daesung pun seketika menoleh ke belakang, dan ternyata dia mendapati seekor monster besar yang akan mencoba menyerangnya. Dengan cepat Daesung pun menghindari serangan monster itu. Kemudian dia pun mengusir monster itu dengan cara melemparinya dengan sebuah batu, sampai monster itu pun kabur. Daesung yang merasakan dirinya tersiksa di sana, sontak Daesung pun menangisi keadaannya, yang selalu merindukan sosok seorang ibu di bumi. Setelah beberapa lama, dia pun menginjak hari ke-39 berada di neraka. Daesung mulai bangkit dari putus asanya. Dia mulai memburu setiap monster untuk dijadikan makanannya. Dia merasa harus melepaskan sifat kemanusiaannya agar bisa bertahan hidup. Di hari ke-51, Daesung mulai bisa beradaptasi dengan ekosistem di sana. Menurutnya, daging yang terlihat menjijikan itu hanyalah sebuah kemewahan baginya. Dan di hari itu, Daesung mulai mendapatkan sebuah layar sistem mengenai kenaikan levelnya. Daesung merasa dirinya sudah mulai gila karena tiba-tiba mendapatkan notifikasi sistem. Dia yang penasaran pun kemudian memeriksa status levelnya. Dan 7 tahun kemudian Daesung berada di level 24. Dia mulai bisa menandingi monster di sana dengan kekuatan yang dia dapatkan dari sistem. Sekarang kebanyakan monster dapat Daesung kalahkan hanya dengan satu pukulan miliknya. Setelah 24 tahun, Daesung terus-menerus bertarung melawan monster yang sedikit lebih kuat. Bahkan Daesung membuat sebuah pedang dengan batu yang dia ambil dari seekor kesatria naga yang dia kalahkan. Di tahun ke-51, Daesung mulai melawan monster yang lebih kuat darinya dengan meledakkan sebuah kastil dan memenggal kepala dari seekor naga di sana. Dan kini Daesung menginjak ke-79 tahun berada di neraka. Hari itu adalah hari yang selalu dia tunggu untuk melawan Dewa Iblis. Daesung pun mulai menyerang setiap monster yang menghalangi jalannya untuk menuju ke kastil Dewa Iblis. Dengan kekuatan tanpa batas, Daesung mampu membabat habis semua keroco Dewa Iblis di sana. Sampai tibalah saat dimana penjaga gerbang Dewa Iblis mulai turun tangan untuk menghabisi Daesung. Serangan dari monster penjaga itu mampu Daesung tahan dengan mudah. Namun Daesung tak menyangka dirinya mampu dihempaskan sampai terlempar jauh ke belakang dengan sekali serangannya.
Lalu Daesung pun kembali melesat untuk memberikan sebuah serangan balik tepat saat monster penjaga akan menyerangnya. Setelah tiba di depan monster penjaga itu, Daesung memutar pedangnya untuk memotong kedua tangan monster penjaga itu. Dan dia pun kembali melesat untuk menjauhinya dengan cara bertumpuan pada tubuh monster itu. Monster penjaga itu pun sontak berteriak. Dia mengatakan, tidakkah Daesung takut dengan Dewa Iblis? Tanpa menjawab pertanyaannya, Daesung menghabisi monster penjaga tersebut dengan melemparkan pedang miliknya, sampai membuat tubuh dari monster penjaga itu berlubang dan tewas seketika. Daesung menimpali perkataan monster penjaga tersebut, jika monster itu sangatlah berisik. Makhluk kecil yang berada di samping Daesung menanyakan apakah Daesung yakin akan membunuh Dewa Iblis dan menjadi penguasa mutlak di neraka. Daesung menimpali jika dirinya tidak tertarik untuk menjadi penguasa neraka. Makhluk kecil itu pun bertanya kembali, lantas mengapa Daesung melawan Dewa Iblis? Daesung mengatakan sudah 80 tahun sejak dirinya ke neraka. Dirinya telah melawan banyak monster hanya bertujuan untuk bertahan hidup di sana. Daesung ingin bertanya pada Dewa Iblis mengapa Daesung berada di neraka, dan apakah Dewa Iblis yang membawa Daesung ke neraka tersebut. Makhluk kecil itu pun menyarankan Daesung untuk tidak melawan Dewa Iblis dan menyuruhnya untuk memohon ampunan dari Dewa Iblis tersebut, dan biarkan dirinya mengajukan beberapa pertanyaan pada Dewa Iblis itu. Namun Daesung menolak, ada harga yang harus dibayarnya karena telah membawanya ke neraka dan membuatnya menderita di sana. Dia pun langsung pergi untuk memasuki kastil Dewa Iblis. Setelah selama 80 tahun berada di neraka dan 10 tahun dalam keadaan koma di bumi, kini Daesung pun terbangun di sebuah rumah sakit. Daesung terkejut, dirinya merasa sudah lama tidak memimpikan bumi sejak 30 tahun lalu. Namun Daesung kebingungan mengapa dirinya berada di rumah sakit dan tak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Menurutnya itu adalah mimpi yang jelas, tapi sayangnya Daesung berada dalam keadaan vegetatif atau lumpuh. Ibu Daesung yang baru tiba di sana sontak merasakan senang sampai meneteskan air matanya melihat Daesung yang telah bangun. Ibunya pun seketika memeluk Daesung sembari menangisi anaknya yang baru bangun setelah bertahun-tahun dalam keadaan koma. Dia yang merasakan hangatnya pelukan seorang ibu. Daesung merasa jika itu hanyalah mimpi. Scene pun di flashback saat Daesung berada di kastil Dewa Iblis. Daesung membantai habis semua monster yang ada di sana. Bahkan Daesung juga telah mengalahkan Dewa Iblis dengan cara memenggal kepalanya. Makhluk kecil di sampingnya menanyakan apakah yang akan dilakukan oleh Daesung. Sekarang Daesung adalah penguasa mutlak di neraka. Sebuah layar sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Sistem itu menanyakan apakah Daesung ingin kembali ke bumi. Daesung berpikir 80 tahun sejak dirinya terjatuh ke neraka. Daesung selalu berdoa agar bisa kembali ke bumi dan meninggalkan tempat terkutuk itu. Tidak ada alasan untuknya mengkhawatirkan tempat gila itu. Dia pun menyetujui untuk kembali ke bumi. Dan Daesung pun langsung dikirim ke bumi tempat dia tinggal sebelumnya. Dokter yang mendapatkan kabar bahwa Daesung sudah sadar, dia pun langsung memeriksa keadaan Daesung. Dokter itu pun menyampaikan pada ibu Daesung bahwa Daesung sudah lama dalam keadaan vegetatif. Jadi itu akan sulit bagi Daesung untuk bisa bergerak kembali. Namun tiba-tiba Daesung berteriak sekencang mungkin sampai membuat seisi ruangan pun panik. Dalam pikiran Daesung bertanya-tanya yang mana mimpi sebenarnya, apakah saat dirinya mendapatkan pesan dari sistem ataukah sekarang. Di sini Daesung terus meronta dan berteriak tanpa henti. Menurutnya itu tidak masuk akal bagaimana dia hidup selama ini. Daesung tak percaya dirinya harus terbangun dalam keadaan tubuh yang lumpuh. Namun saat petugas rumah sakit mencoba menenangkan Daesung, tiba-tiba Daesung melihat sesuatu di langit.
Daesung terkejut mengapa ada sebuah gate yang muncul di atas perkotaan. Kemudian Daesung pun disuntikan obat penenang agar dirinya tertidur. Sementara itu, sebuah gate yang muncul di atas kota kini telah ditangani oleh tim hunting yang berada di wilayah tersebut. Salah satu anggota tim di sana melaporkan kepada ketua mereka melalui sebuah telepon bahwa serangan monster dari dalam gate telah mereka tangani dan sedang berada di fase terakhir. Si ketua dari balik telepon itu menanyakan berapa lama waktu pembersihannya dilakukan. Dia pun mengatakan sekitar 1 jam lagi mereka akan bisa kembali. Lalu ketua itu pun menyuruh anggota tim hunting untuk melaporkan setelah selesai, dan dirinya akan mengurus sisanya. Kemudian orang itu pun menjenguk Daesung yang sudah sadar kembali. Daesung yang tak mengenali orang itu lantas bertanya siapa. Orang itu menanyakan apakah Daesung tidak mengenalinya. Daesung yang merasa familiar dengan mukanya, dia pun mengatakan tidak mungkin orang itu Chanwo. Dan orang itu pun membenarkan bahwa dirinya Chanwo, teman sekolahnya dulu. Chanwo mengatakan Daesung sudah bangun setelah 10 tahun tertidur. Sejenak Daesung mengingat 10 tahun lalu di hari kelulusan sekolahnya. Daesung tiba-tiba terjatuh pingsan di hadapan Chanwo dan teman-temannya. Padahal dirinya berada di neraka selama 80 tahun. Namun kenyataannya hanya 10 tahun. Dia pun sontak merasakan bersyukur. Dengan wajah yang sayu, Chanwo mengatakan bahwa ibu Daesung telah melewati banyak hal kesulitan sejak Daesung pingsan untuk membayar tagihan rumah sakit. Kemudian Chanwo pun menyuruh Daesung untuk segera sembuh karena sekarang Daesung kepala keluarga, dan Chanwo juga sudah menyiapkan suatu pekerjaan untuk Daesung. Lalu setelah itu kini Daesung pun tengah dibawa ibunya untuk menghirup udara luar sekitaran rumah sakit. Daesung berpikir bahwa di neraka dirinya terus bertarung untuk bertahan hidup, tapi kenyataannya ada keluarga yang harus dia urus. Tapi dengan tubuh yang tidak bisa bergerak, dirinya hanyalah si cacat yang merepotkan. Menurutnya kenyataan itu benar-benar sekejam neraka. Namun tiba-tiba 2 orang pria tua tengah mendatangi ibu Daesung untuk menagih uang yang ibunya pinjam karena ibunya tidak bisa dihubungi. Ibu Daesung yang ketakutan sontak meminta maaf dan dirinya akan membayar bulan depan. Tapi kedua pria tua itu tidak mempercayainya karena ibu Daesung tidak pernah membayarnya. Ibu Daesung pun sontak memohon untuk diberikan sedikit waktu untuk membayarnya. Namun pria itu malah memberikan sebuah tamparan keras pada ibu Daesung. Sontak Daesung merasa kesal melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Namun dirinya tak bisa berbuat apapun. Daesung mengatakan jika mereka sekelompok bajingan yang lebih rendah dari serangga. Mendengar itu sontak pria tua itu pun kesal dan mengangkat Daesung. Ibunya pun sontak memohon untuk melepaskan Daesung. Tetapi pria tua itu malah melemparkan Daesung sampai tersungkur. Kemudian pria tua itu menyiksa Daesung tanpa rasa ampun. Sampai ibu Daesung pun seketika menangis memohon untuk menghentikannya. Saat Daesung tengah dihajar, layar sistem tiba-tiba muncul memberikan sebuah quest. Dan jika Daesung menolak quest tersebut, maka hadiah tidak akan diberikan kepada Daesung. Dan itu adalah sebuah layar sistem yang sama yang membantunya bertahan hidup di neraka selama 80 tahun. Setelah Daesung menerima questnya, seketika semua orang di sana membeku, seolah waktu telah terhenti. Layar sistem kembali muncul, quest sambutan dalam proses pemulihan tubuh, kesulitan sangat rendah, batas waktu 1 jam, dan hadiah sebuah eliksir penyembuh absolute ruler. Kemudian sebuah benda merah pun seketika muncul di hadapan Daesung dalam jarak 10 meter. Menurut Daesung, dirinya hanya perlu berjalan ke sana untuk menyelesaikan quest dan kembali ke kondisi tubuh semula. Dia pun berusaha keras untuk menuju ke sana dengan cara merangkak. Namun dia teringat dengan kursi roda miliknya. Dia pun berusaha naik ke atas kursi roda itu.
Tersisa waktu 35 detik sampai questnya berakhir. Daesung pun terus melaju menggunakan kursi roda untuk bisa sampai di sana. Dan akhirnya Daesung pun berhasil sampai ke benda tersebut. Kemudian sebuah eliksir berukuran kecil diberikan pada Daesung sebagai hadiah penyelesaian questnya. Hadiah eliksir Absolute Lular diberikan sekali, klasifikasi A, sebuah eliksir yang meningkatkan atau mengembalikan kondisi awal Absolute Lular. Setelah Daesung meminumnya, semua rasa sakit di tubuh Daesung seketika menghilang. Eliksir itu juga memberikan tubuhnya kekuatan. Setelah semua orang di sana kembali normal, mereka mendapati Daesung yang sudah tidak ada di hadapan mereka. Ternyata Daesung sudah beranjak pergi ke dalam semenjak dia menyelesaikan questnya. Kini malam pun tiba. Di saat semua orang tidur, Daesung tengah memikirkan layar sistem yang tiba-tiba menghilang. Meski dirinya mencoba memunculkannya, tapi tidak ada respon sama sekali. Namun di tengah lamunannya, tiba-tiba Daesung dibawa ke suatu tempat yang tidak dia kenal. Layar sistem menyampaikan Anda berada dalam Pantheon, Stasiun Ilahi Mengenali, Jurnal Absolute Lular. Isi jurnal digunakan untuk menciptakan avatar virtual. Selesaikan pelaksanaan dengan menyelesaikan tantangan tertentu dengan baik. Daesung merasa jika itu tidak terlihat seperti mimpi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyelesaikan tantangan yang diberikan. Quest sambutan bagian 2, hancurkan target tertentu. Menguji samsak tinju kulit, hadiah chip memori Absolute Lular. Kemudian sebuah samsak tinju berbentuk seperti monster langsung muncul di hadapan Daesung. Tanpa menunggu lama, Daesung pun langsung menghancurkan benda tersebut. Quest sambutan bagian 3, kesulitan paling rendah, berlari sejauh 10 km. Daesung pun seketika langsung berlari untuk menyelesaikan questnya. Sampai saat quest bagian 5, Daesung harus melakukan push up sebanyak 1000 kali dalam waktu 2 jam. Dan sebagai hadiahnya, Daesung mendapatkan tonik nutrisi. Sontak dia pun kembali melakukan quest konyol tersebut dengan cara push up selama 1000 kali. Layar sistem menunjukkan status pelaksanaan saat ini 55%. Daesung yang membaca itu sontak merasakan kesal karena dirinya melakukan itu selama 10 hari, tetapi hasilnya masih 55%. Juga hadiahnya selalu tonik nutrisi. Daesung merasa dirinya sudah muak dengan quest konyol tersebut. Dia pun meminta quest yang lebih pantas untuk dirinya. Kemudian layar sistem memberikan quest bagian 10. Berlatih seperti kehidupan nyata, menangkan melawan target yang ditentukan. Tujuan target, Crying Demon nomor 01, hadiah tonik nutrisi, Absolute Lular. Kemudian sebuah gerbang teleportasi seketika muncul tepat di hadapan Daesung. Dari dalam gerbang itu mengeluarkan seekor monster raksasa, Crying Demon yang pernah Daesung lawan sewaktu di neraka. Dengan sorot mata yang tajam, Daesung mengatakan bahwa dirinya hampir mati oleh monster itu di neraka. Senang melihatmu di sini. Dengan buasnya, monster itu pun langsung melancarkan sebuah serangan pada Daesung. Daesung pun sontak menahan serangan itu. Namun dengan kondisi tubuh dan kekuatan yang belum pulih, serangan itu mampu membuat Daesung kesusahan. Kemudian Daesung pun melompat untuk memberikan perlawanan pada Crying Demon. Sebelum serangannya mendarat, Daesung sudah lebih dulu terkena sebuah serangan sampai dirinya terpental ke lantai. Serangan dari Crying Demon mampu memberikan dampak hingga membuat tubuhnya gemetar dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Tanpa memberikannya istirahat, monster Crying Demon itu pun kembali menyerang Daesung. Dengan cepat, Daesung pun langsung menghindari serangan itu. Terus-menerus tanpa henti, Daesung menghindari setiap serangan dari Crying Demon. Sampai akhirnya Daesung harus tertangkap oleh Crying Demon tersebut. Dengan sekuat tenaga, Daesung menahan cengkraman tangan Crying Demon, sampai Daesung kembali mengeluarkan darah dari mulutnya. Sembari tersenyum dengan tatapan tajam, Daesung mengatakan bahwa dirinya mengingat bagaimana dia dihajar oleh monster Crying Demon di neraka.
dan bagaimana Daesung menghancurkan Crying Demon. Setelah Daesung mengatakan itu, tiba-tiba sebuah tebasan tak terlihat seketika mencincang tangan Crying Demon. Sampai tangan Crying Demon seketika terpotong dengan pedang milik Daesung. "Aku lupa jika aku bisa memanggil sebuah pedang," ucap Daesung yang telah mendapatkan kembali pedangnya. Kemudian Daesung pun langsung mencincang tubuh monster Crying Demon menjadi beberapa bagian. Pesan dari sistem menyampaikan, quest terselesaikan, pelaksanaan tengah diproses, status 55%. Setelah 15 hari berada di dunia virtual, kini Daesung kembali ke rumah sakit, tempat dirinya dirawat. Ibu Daesung yang baru bangun tidur sontak dibuat terkejut. Dia melihat Daesung tengah berada di hadapannya, dengan kondisi tubuh yang sudah normal kembali. Setelah beberapa saat, kini Daesung pun menjalani pemeriksaan tubuh. Ibunya sontak tak percaya Daesung bisa pulih secepat itu. Padahal tes terakhir menjelaskan butuh lebih dari 6 bulan untuknya bisa pulih kembali. Dia pun menanyakan kepada dokter di sana, bagaimana bisa Daesung bisa pulih dalam waktu 15 hari. Namun dokter itu juga tidak bisa menjelaskan kondisi Daesung secara medis. Ibunya pun merasa bersyukur karena kondisi Daesung mulai membaik. Setelah selesai pemeriksaan, ibu Daesung mengucapkan terima kasih kepada suster yang selalu merawat Daesung. Suster itu pun mengatakan itu bukanlah apa-apa ketimbang dengan ibu Daesung yang melalui banyak hal selama 10 tahun terakhir. Ibunya pun sontak meneteskan air matanya kembali. Menurutnya itu sebuah keajaiban untuknya. Daesung yang melihat ibunya menangis, dia berpikir jika dirinya tak bisa membayangkan betapa sulit ibunya selama 10 tahun. Lalu dia pun bertekad untuk selalu melindungi ibunya mulai dari sekarang. Kemudian Daesung pun pergi ke sebuah ruangan toilet yang ada di sana. Di dalam toilet tersebut, Daesung memanggil sistem untuk memasuki Pantheon atau dunia virtual. Setelah tiba di dunia virtual, Daesung bertanya pada sistem mengenai pemulihannya agar bisa dipercepat. Pesan dari sistem menyampaikan, Daesung bebas memilih tingkat kesulitan quest random yang dibuat Pantheon sesuai keinginannya. Sejenak Daesung berpikir, dirinya harus menyelesaikan questnya sekaligus bagaimanapun caranya. Kemudian di sini Daesung memilih tingkat kesulitan questnya menjadi level neraka. Seketika sebuah bola hitam yang akan retak seketika muncul tepat di hadapan Daesung. Seketika itu pula bola hitam itu pun pecah, kemudian mengeluarkan sosok replika dirinya dari neraka. Daesung pun sontak terkejut mengenai tantangan dari questnya, yaitu melawan replika dirinya dari neraka. Pesan sistem menyampaikan Absolute Ruler Han Daesung, ras doppelganger, menangkan melawan target yang ditentukan. Sembari tersenyum, Daesung pun menyapa tiruan dirinya. Kita sebut replikanya mode neraka aja ya cuy, biar lebih enak. Lalu Daesung mode neraka langsung melesat untuk memberikan sebuah serangan pembuka. Namun serangan itu mampu Daesung tangkis dengan sekuat tenaga. Tanpa jeda sedikit pun Daesung mode neraka kembali melancarkan serangannya. Dan serangan kuatnya kembali Daesung tangkis. Sampai Daesung pun terhempas ke belakang akibat serangan kuat dari mode neraka. Belum sempat Daesung menarik napas, mode neraka sudah melesat tepat di depannya. Sontak Daesung pun kembali menahan serangan yang dilancarkan tanpa henti oleh mode neraka. Kemudian mereka pun saling beradu pedang satu sama lain, sampai membuat Daesung pun kewalahan menahan setiap serangan yang dilancarkan. Bahkan sayatan demi sayatan pedang di setiap anggota tubuhnya tak dapat Daesung hindari. Daesung merasa dirinya tidak bisa mengalahkan kekuatan dan kecepatan saat ini. Tanpa dia sadari, sebuah hentaman telapak tangan dari mode neraka seketika mengenainya, sampai membuat Daesung pun terhempas begitu jauh. Dari balik kepungan asap, Daesung memegang dadanya, sembari mengatakan, rasanya yang palsu lebih kuat dari yang asli. Daesung yang sudah tak tahan terus dipojokkan oleh mode neraka.
Dia pun mengaktifkan Blood Naturalization untuk menggunakan kekuatan penuh. Tanpa memberikan Daesung kesempatan, mode neraka kembali melancarkan serangannya. Dan serangannya pun seketika terlihat membelah tubuh Daesung. Namun itu hanyalah bayangan, dan yang sebenarnya Daesung menghindari serangan tersebut. Kemudian Daesung pun memanfaatkan celah yang dia dapat dengan menghantamkan kepala mode neraka ke sebuah lantai. Dilanjut dengan mencoba menghabisi mode neraka yang berada dalam keadaan di bawahnya. Tetapi serangan dari Daesung belum bisa mengenainya, lantaran mode neraka dengan cepat menjauh. Kemudian mode neraka itu pun mengaktifkan Blood Naturalization yang sama dengan Daesung. Sembari terus mengadu serangan demi serangan, Daesung tak menyangka tubuh replikanya juga menggunakan Blood Naturalization. Sontak Daesung pun merasa kesal dan mencoba memberikan serangan balik. Namun tanpa Daesung duga, mode neraka sudah ada di belakangnya, memberikan sebuah tusukan pada bagian bahu belakang Daesung. Daesung yang kesal pun sontak menoleh ke belakang, tetapi mode neraka langsung menebaskan pedangnya ke atas hingga membuat bahu Daesung terbelah. Sembari bersimbahan darah dari bahunya, Daesung berpikir jika dirinya kalah saat ini, semua usahanya akan sia-sia. Sejenak Daesung pun berpikir, kemudian dia pun teringat dengan inventory miliknya. Kemudian Daesung membuka inventory miliknya dan memasukkan tangannya ke dalam untuk mengambil sesuatu. Ternyata Daesung mengambil tonik nutrisi yang dia dapat dari menyelesaikan quest sebelumnya. Sebuah tonik yang bisa mengembalikan 20% stamina dan heal sang absolute ruler. Sembari meminumnya, Daesung berpikir kalau 20% dirinya hanya bisa bertarung hanya dengan 5 botol. Belum selesai meminum satu pun, mode neraka langsung memberikan serangan kembali. Daesung pun langsung menghindari serangannya dan memberikan sebuah pukulan keras pada bagian mukanya, hingga mode neraka pun terpental ke belakang. Daesung pun sontak tersenyum. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa. Tak ingin membuang waktu, Daesung pun kembali mengambil beberapa tonik lain. Sembari menghindari serangan, Daesung terus meminum tonik yang ada di mulutnya untuk memulihkan kondisi tubuhnya hingga 100%. Saat meminum tonik ketiga, tiba-tiba mode neraka sudah berada di depan Daesung untuk menebasnya. Dengan cepat, Daesung pun menahan serangan tersebut, sembari melanjutkan meminum tonik kelima. Daesung terus menangkis serangan demi serangan yang datang ke arahnya. Meskipun Daesung sudah meminum 5 tonik, menurutnya itu masihlah kurang, karena dirinya masih bisa tertangkap oleh mode neraka. Mode neraka yang sedang memegang leher Daesung sontak tersenyum. Dia pun berniat menusuk bagian perut Daesung. Namun saat mode neraka menusuknya, Daesung pun langsung mengaktifkan inventory pada bagian perutnya, yang membuat pedang mode neraka masuk ke dalam inventory tanpa menusuk Daesung. Tetapi tusukan Daesung mengenai telak pada perut mode neraka. Kini mode neraka pun telah kalah dari Daesung, dan juga Daesung berhasil menyelesaikan questnya. Tubuh sudah sepenuhnya dipulihkan, dan Anda bisa menggunakan sistem neraka bahkan saat berada di bumi. Seketika semua kekuatannya pun kembali pada Daesung. Bahkan semua luka pada bagian tubuh Daesung yang pernah dia dapatkan di neraka seketika kembali pada tubuh aslinya. Pesan dari sistem menyampaikan, ada pesan yang belum Daesung baca, apakah Anda ingin memeriksanya? Daesung pun langsung memeriksa isi pesan yang belum terbaca. Isi pesan itu menyampaikan bahwa neraka menyambut penguasa baru, Han Daesung, tetapi sang absolute ruler kembali ke bumi. Mengambil kesempatan atas kosongnya sang absolute monarch, para makhluk surgawi menyegel ruang dan waktu dengan Airstone. Para iblis yang terjebak di Pantheon, makhluk surgawi menunggu dengan cemas akan penyelamatan dari sang absolute ruler. Daesung yang membaca itu sontak tertawa senang, sembari berkata, jadi kalian meminta bantuan kepadaku yang bertahan 80 tahun di neraka, karena aku sudah menjadi raja kalian. Bacot cecenguk bangsat, ucap Daesung sembari mengacungkan jari tengahnya pada para penduduk neraka.
Kemudian Daesung pun meminta dikeluarkan dari dalam dunia virtual pada sistem. Ternyata aksi Daesung di dunia virtual tengah disaksikan oleh para penduduk neraka. Seketika para monster di neraka bergemuruh. Mereka menyaksikan Daesung yang merupakan penguasa mutlak neraka yang baru, mengabaikan mereka. Lalu setelah itu Shin kembali ke rumah sakit. Terlihat Daesung yang sudah pulih kembali tengah melakukan olahraga di dalam ruangannya. Bertepatan dengan itu, ibu Daesung dan dokter di sana tengah menyaksikan Daesung dari tadi. Dokter di sana mengatakan, sepertinya Daesung adalah seorang Awaken. Ibu Daesung menimpali. Terakhir kali dia melihat Daesung seperti bukan seorang Awaken. Dokter di sana pun menyarankan ibunya untuk mendaftarkan Daesung ke asosiasi. Ternyata Daesung juga mendengar percakapan mereka. Singkat cerita, kini mereka pun sedang berada di sebuah perjalanan menuju ke tempat tinggal mereka. Daesung di sana berpikir, dirinya berpura-pura tidak mengetahui tentang apa itu Awaken dan asosiasi. Namun sepertinya ibu Daesung telah menyembunyikan sesuatu selama 10 tahun mengenai apa yang terjadi di bumi. Beberapa saat kemudian, kini mereka pun sudah tiba di kediaman mereka. Saat Daesung masuk, tiba-tiba dia terkejut melihat seorang wanita remaja yang tak dia kenali berada di sana, sedang mengambil beberapa uang dari sebuah laci. Wanita itu pun sejenak memandangi Daesung, yang ternyata wanita itu adalah adik perempuan satu-satunya Daesung bernama Jisoo. Lalu ibu Daesung menanyakan kepada Jisoo kemana saja Jisoo, mengapa teleponnya tidak pernah diangkat. Itu membuat ibunya khawatir. Namun Jisoo malah pergi tanpa menanggapi perkataan ibunya. Sontak Daesung pun terkejut, dia menyadari jika wanita itu adalah Jisoo, adik perempuannya. Kemudian Jisoo pun pergi menghampiri Daesung, sembari mengatakan bahwa kondisi Daesung terlihat baik untuk mereka yang tiap hari bagai berada di neraka. Daesung yang mendengar itu seketika dia pun merenungi perkataan dari adiknya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang tengah berteriak menyuruh membuka pintu. Ternyata itu adalah dua pria yang tempo hari menagih hutang kepada ibu Daesung, sekaligus menghajar Daesung dalam keadaan lumpuh. Karena tidak ada yang membuka pintu, mereka berniat untuk mendobraknya. Namun saat akan mendobraknya, mereka melihat Jisoo yang keluar dari dalam rumah itu. Kemudian Jisoo pun pergi tanpa meladeni mereka. Mereka yang melihat Jisoo menduga bahwa Jisoo adalah anak dari ibu Daesung. Dan mereka juga berniat merencanakan sesuatu terhadap Jisoo. Saat mereka masuk, ibu Daesung pun langsung mengeluarkan uang sembari meminta maaf bahwa dirinya tidak bisa membayar semuanya. Namun pria itu pun malah memukul ibu Daesung sampai terjatuh dan uangnya pun berhamburan di sana. Daesung yang melihat itu pun seketika tersulut emosi, dan dia pun langsung memberikan sebuah pukulan pada pria itu hingga mimisan. Pria yang satunya lagi mengatakan apakah Daesung adalah orang yang dulu tidak bisa berjalan. Meski begitu, Daesung tidak sebanding dengan uang ibunya. Aku selalu membayar sesuatu sebanyak yang kuterima, ucap Daesung sembari menampar bolak-balik pria itu, sampai darahnya pun terciprat kemana-mana. Setelah lepas dari cengkraman Daesung, pria tua itu pun mencoba membalas Daesung dengan cara menghantamkan sebuah kursi. Tetapi Daesung kembali melayangkan sebuah pukulannya menembus kursi dan mengenai telak di bagian muka orang itu. Melihat rekannya yang dihajar habis-habisan oleh Daesung, pria itu pun langsung mengeluarkan sebuah pisau untuk menyerang Daesung. Namun Daesung menangkap tangan pria itu. Lalu Daesung pun mematahkan tangannya tanpa ragu, sampai membuat si pria itu pun berteriak sekencang mungkin merasakan sakit pada bagian tangannya. Saat Daesung akan menghajar mereka kembali, ibu Daesung seketika menyuruh Daesung untuk berhenti. Lalu Daesung pun langsung melepaskan mereka dan mereka pun langsung pergi dari rumah Daesung dengan keadaan menyedihkan. Setelah Daesung mengalahkan para bajingan tadi, ibunya menceritakan tentang 10 tahun lalu, saat dimana Daesung pingsan.
Ibunya membawa Daesung ke beberapa rumah sakit, namun pihak rumah sakit tidak mengetahui penyebab Daesung pingsan. Dan disitulah ibunya meminjam uang ke beberapa lembaga keuangan melalui temannya untuk biaya perawatan Daesung. Singkat cerita, di tengah obrolan mereka, ponsel milik ibunya yang terjatuh tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan. Ibunya pun sontak langsung mengambil ponselnya, tetapi Daesung meminta ponsel tersebut. Kemudian Daesung pun langsung mengangkat panggilan tersebut. Panggilan itu ternyata dari dua brengsek yang tadi dihajar oleh Daesung, yang telah menangkap Jisoo untuk dijadikan seorang sandera. Pria tua itu tengah meminta tebusan 100 juta, maka mereka akan melepaskan Jisoo. Mendengar itu, Daesung sontak emosi, lalu dia pun berpamitan pada ibunya tanpa memberitahukan ibunya. Tepat sebelum Daesung pergi, dia mendapatkan pesan sistem mengenai sebuah hadiah sebagai bonus adaptasi terhadap orang yang kembali. Hadiah itu berupa Poison skill level A, Steel skill level A, Hellflame skill level D, dan Summon Shadow. Daesung merasa tidak puas dengan hadiah yang dia dapat karena tidak ada skill yang dia sukai. Berpindah pada dua orang brengsek yang menangkap Jisoo. Mereka tengah membawa Jisoo ke tempat mereka yang merupakan sebuah kantor. Saat mereka akan memasuki lift, tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah mereka. Dan ternyata itu adalah Daesung yang keluar dari balik bayangannya. Seketika pria itu pun terkejut melihat Daesung yang tiba-tiba muncul di balik bayangan. Flashback ke beberapa waktu sebelum Daesung tiba di sana. Ternyata Daesung telah memilih skill Summon the Shadow. Seketika seluruh tubuhnya mengeluarkan sebuah aura hitam. Aura hitam yang ada di tangannya kemudian dia jatuhkan ke lantai untuk membuka ruang bayangan. Lalu Daesung merobek lengan bajunya yang terdapat bercak darah milik kedua brengsek yang tadi. Robekan baju itu Daesung gunakan untuk melacak keberadaan mereka yang menangkap adiknya. Dan begitulah bagaimana Daesung bisa sampai di sana melalui sebuah bayangan dari skill Summon the Shadow. Tanpa rasa takut, pria yang sudah Daesung patahkan tangannya sontak memberikan sebuah serangan. Tetapi Daesung dengan mudah menangkap mukanya dan menghantamkan kepala orang itu ke sebuah tembok, sampai orang itu tak sadarkan diri seketika. Sembari berkeringat ketakutan, dia mengatakan apakah Daesung seorang Awakener. Daesung pun sontak berbalik. Dia menanyakan apa maksud dengan Awakener. Tetapi orang itu langsung berteriak pada semua orang di sana bahwa Daesung seorang Awaken. Sontak orang-orang di sana pun bermunculan untuk menghajar Daesung. Setelah menghajar dua brengsek di dalam lift, Daesung pun maju untuk menghajar mereka semua. Kemudian Daesung pun memberikan sebuah tendangan keras pada salah satu orang di sana. Lalu dengan skill Summon the Shadow, Daesung mampu bergerak cepat, menghindari setiap serangan dan menghajar mereka satu persatu, sampai mereka semua mampu Daesung tumbangkan dengan mudah. Setelah Daesung menghabisi para keroco di sana, dia pun melepaskan Jisoo dan menyuruhnya untuk pulang lebih dulu. Kemudian Daesung pergi ke atas untuk menghabisi semua keroco yang ada di sana. Berpindah pada seorang pria besar bertato yang mendapatkan sebuah panggilan dari bawahannya. Bawahannya menyuruhnya untuk segera datang ke kantor karena ada seorang bocah tengah menghabisi beberapa bawahannya. Mendengar kabar itu, si pria besar pun sontak kesal sampai meremas ponselnya hingga hancur. Kembali pada Daesung yang telah menghabisi para keroco di sana, dan dia pun berniat menghabisi satu orang yang tersisa. Tapi saat Daesung akan menghabisinya, tiba-tiba sebuah tembok di ruangan itu dihancurkan oleh si pria besar yang baru tiba di sana. Dengan cepat pria besar itu pun langsung meraih muka Daesung, lalu menghantamkannya ke lantai hingga hancur. Pria besar itu mengatakan bahwa Daesung sudah membuat kekacauan di kantornya dan menanyakan di mana rekan Daesung.
Tanpa menjawab pertanyaannya, Daesung mencoba meraih tangan pria besar itu dengan bayangannya. Sontak pria besar itu pun terkejut dan langsung menjauh dari Daesung. Pria besar itu berpikir bahwa Daesung seorang diri menghancurkan kantornya. Dengan santai, Daesung menanyakan apakah si pria besar juga merupakan seorang Awaken atau semacamnya. Si pria besar itu sontak tersenyum. Dia mengatakan tidak ada gunanya menyesal karena dirinya akan mengirim Daesung ke neraka. Lalu si pria besar itu pun mengeluarkan kekuatan penuh hingga merobek semua pakaiannya. Tanpa mengatakan apapun, Daesung langsung memberikan sebuah pukulan keras sampai si pria besar itu terhempas dan menabrak suatu tembok. Si pria besar itu berpikir bagaimana bisa dirinya dihajar oleh seorang bocah dengan mudah. "Kau tahu apa soal neraka, sialan?" tanya Daesung sembari menghajar si pria besar itu tanpa henti. Dia yang merasa bukanlah tandingan Daesung, sontak meminta Daesung untuk berhenti dan meminta untuk dilepaskan. Dan sebagai gantinya dia akan memberikan semua uang miliknya pada Daesung. Mendengar kata uang, Daesung menanyakan di mana pria besar itu menyimpan uangnya. Lalu si pria besar itu mengatakan jika uangnya berada di dalam berangkas miliknya. Kemudian Daesung pun pergi untuk mengambil uangnya, dan si pria besar pun berusaha kabur agar dirinya bisa selamat. Setelah tiba di dalam mobil, si pria besar berkata pada dirinya bahwa dirinya tak peduli jika Daesung seorang bocah. Dia pasti akan membunuh Daesung. Belum selesai berkata, tiba-tiba Daesung sudah ada di belakangnya. Dia menanyakan berapa password berangkasnya. Setelah mendapatkan uangnya, Daesung merasa senang. Menurutnya berapa lama dia bisa hidup dengan uang sebanyak itu. Beberapa saat pun berlalu, kini Daesung mendatangi sebuah toko ponsel untuk membeli sebuah ponsel model terbaru. Lalu setelah itu pada malamnya, Daesung pun menemui Chanwo, teman masa kecilnya. Chanwo menanyakan apa yang akan dilakukan Daesung ke depannya. Tetapi Daesung malah menanyakan berapa apartemen yang bisa dia beli dengan uang 50 juta won. Chanwo mengatakan dengan uang segitu Daesung hanya bisa membeli apartemen kecil di pinggiran kota. Sontak Daesung pun terkejut. Dia menanyakan berapa banyak uang untuk membeli apartemen di pertengahan kota. Sembari meminum minumannya, Chanwo menimpali jika harganya sekitar 2 miliar. Mendengar itu, sontak Daesung pun merasa tak percaya. Chanwo mengatakan bahwa dunia sudah berubah sejak Daesung koma. Lalu dengan serius, Chanwo menanyakan, tampaknya Daesung telah menjadi seorang Awaken. Daesung menimpali, pertama-tama dirinya harus mengetahui apa yang dinamakan Awaken. Lalu setelah mereka selesai makan, Chanwo menceritakan mengenai apa yang terjadi setelah Daesung koma. Secara tiba-tiba sebuah gate mulai bermunculan, dan semua monster berhamburan keluar dari dalam gate. Para monster itu mulai menyerang manusia. Mereka bertarung dengan berbagai senjata, tapi senjata manusia tak mempan terhadap monster, hingga kerusakan terus meningkat di seluruh kota. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengetahui hanya senjata aura, senjata yang dibuat dari monster yang bisa berfungsi, dan yang bisa menggunakan senjata aura tersebut hanyalah mereka yang disebut Awaken. Seperti kau, ucap Chanwo sembari menunjuk pada Daesung. Seorang Awaken sepertiku, timpal Daesung sembari mengeluarkan sebuah ponsel barunya. Melihat ponsel milik Daesung, Chanwo menanyakan apakah Daesung membeli ponsel itu. Daesung yang ingin pamer pun menimpali, bukankah itu keren? Tetapi Chanwo mengatakan bahwa ponsel itu merupakan sebuah ponsel gratis yang diluncurkan beberapa hari lalu. Mendengar itu, seketika Daesung pun terkejut setengah mati. Setelah beberapa saat mengobrol, sebuah gate tiba-tiba muncul tepat di atas mereka. Dan segerombolan monster pun seketika keluar dari dalam gate tersebut. Daesung yang baru pertama kali melihat monster di bumi, dia berpikir monster itu berbeda dari makhluk di neraka.
Lalu Daesung mengambil sebuah batu untuk mencoba sesuatu. Chanho pun sontak terkejut melihat apa yang akan dilakukan Daesung. Kemudian Daesung melemparkan batu di tangannya pada monster di sana. Tetapi batu itu tidak dapat mengenai monsternya karena terhalang sesuatu seperti pelindung. Seketika monster itu pun langsung menyerang ke arah mereka berdua. Namun dengan cepat Daesung pun langsung menghabisi monster itu dengan tangan kosong, sampai darah dari monster itu mengenai Chanho. Chanho yang melihat itu sontak terkejut tak percaya Daesung bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Sementara itu beberapa monster lain serentak menyerang ke arah Daesung. Tetapi Daesung sudah lebih dulu menghancurkan kepala mereka satu persatu. Melihat itu Chanho kembali dibuat terkejut. Menurutnya Daesung sudah awaken di atas kelas B. Lalu Chanho menuntun semua orang yang ada di sana untuk segera pergi ke tempat aman. Namun tempat itu sudah dikepung oleh beberapa monster. Sampai mereka pun tak bisa melarikan diri dari sana. Para gerombolan monster pun langsung membantai setiap orang di sana tanpa pandang bulu. Sampai saat seorang anak kecil akan dihabisi oleh satu monster di sana. Untungnya, Chanho langsung menyelamatkan anak kecil itu sesegera mungkin. Lalu Daesung pun datang untuk menghabisi monster tersebut. Daesung pun langsung menyuruh Chanho untuk pergi ke area aman. Ternyata pertarungan Daesung dengan para monster tengah disiarkan langsung oleh seorang pria di sana. Kini Daesung tengah dikelilingi beberapa monster yang akan menghabisinya. Daesung pun langsung dihantam oleh salah satu monster hingga terhempas dan menabrak sebuah mobil. Sementara itu beberapa orang yang selamat tengah berhasil melarikan diri melalui lubang pembuangan. Bahkan Chanho juga tengah mengantarkan anak kecil yang dia selamatkan pada ibunya. Daesung yang terkena hantaman oleh salah satu monster di sana. Dia masih menunduk di tengah kerumunan para monster. Lalu monster itu pun berniat menghabisi Daesung. Seorang pria yang merekam Daesung sontak menutup matanya karena tak sanggup melihat Daesung akan dihabisi oleh para monster. Lalu monster itu pun langsung menghantam Daesung. Tetapi setelah menghantamkan pukulannya, monster itu terkejut karena Daesung tidak ada di sana. Ternyata Daesung menghindari serangannya dan menghabisi salah satu monster di belakangnya. Pria yang merekam itu pun sontak merasa terkejut melihat Daesung yang masih hidup. Daesung berkata bahwa dirinya akan memberikan kematian tanpa rasa sakit pada para monster di sana. Lalu Daesung pun kembali menghabisi satu persatu monster itu. Pria yang merekam Daesung tengah mendapatkan hadiah 5 juta won dari seseorang dan akan memberikan 5 juta lagi jika pria itu mengambil gambar dengan jelas. Sontak pria itu pun terkejut melihat uang yang didapatkan. Namun pria itu tak ingin membahayakan nyawanya hanya demi uang tak seberapa. Sementara itu seseorang dari salah satu perusahaan tengah menyaksikan pertarungan Daesung melalui live streaming milik pria yang tadi. Kembali pada Daesung yang masih bertarung melawan para monster seorang diri. Sedangkan pria yang merekam Daesung secara diam-diam merekamnya dari dekat. Dan para monster di sana pun masih berdatangan untuk menyerang Daesung. Daesung berpikir bahwa monster di sana tidak ada habisnya. Sedangkan energi miliknya sudah hampir habis. Sementara itu si pria yang merekam Daesung tengah ditemukan oleh Chanho. Saking terkejutnya pria itu pun sontak menjatuhkan ponselnya. Lalu Chanho menyeret si pria itu untuk pergi ke suatu tempat aman. Si pria itu sontak panik karena tak sempat mengambil ponsel miliknya. Namun tiba-tiba salah satu monster menemukan mereka berdua. Sontak pria itu pun dibuat pingsan karena ketakutan. Beruntung Daesung terlebih dahulu menghabisinya dengan cara melemparkan senjata milik monster di sana. Chanho yang melihat itu seketika terkejut karena Daesung telah menghabisi semua monster di sana seorang diri. Setelah Daesung membasmi semua monster di sana, Daesung pun mengatakan pada Chanho, ada suatu tempat yang ingin dia kunjungi sekitar 20 menit. Apakah Chanho bisa bertahan?
Chanho pun menyuruh Daesung untuk tidak khawatir, karena para klan akan segera datang ke sana. Mendengar kata klan, Daesung sontak bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Chanho. Chanho pun mengajak Daesung untuk mengobrol mengenai apa yang membuat Daesung penasaran saat Daesung kembali nanti. Pesan sistem menyampaikan implementation rate 100% selesai. Karena tindakan Anda di dunia saat ini, barang-barang Pantheon dapat digunakan di dunia nyata. Anda juga bisa memasuki Pantheon dengan tubuh Anda sekarang. Tanpa menunggu lama, Daesung pun langsung menerima pesan sistem untuk masuk ke Pantheon. Seketika itu, suatu gate menuju ke Pantheon pun terbuka tepat di hadapan mereka. Dan peristiwa itu sontak membuat Chanho terkejut dan sekaligus bertanya-tanya mengapa Daesung bisa membuka suatu gate. Setibanya di dalam Pantheon, Daesung sempat mendecih kesal, merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Dia pun menyuruh sistem untuk memberitahu kondisi mananya sekarang. Sistem pun menunjukkan kondisi mana miliknya kurang dari 10%. Lalu Daesung pun sontak kesal. Dia menanyakan bagaimana cara dirinya meningkatkan mana miliknya. Sistem menyuruh Daesung untuk mencarinya dari data yang tersimpan pada jurnal Absolute Ruler. Setelah selesai mencari data di jurnal, quest akan dibuat. Info mengenai waktu dan tempat secara otomatis akan disediakan. Dan hadiah akan diberikan setelah menyelesaikan quest. Jurnal maksudmu catatan yang kutulis pada saat di neraka. Yang kutulis setiap hari supaya aku tidak gila. Apakah Anda ingin mencari data di jurnal milik Absolute Ruler? Lalu Daesung pun langsung menerimanya. Setelah itu, sebuah buku catatan miliknya sewaktu di neraka kini berada di depannya. Memulai mengukir data pada Anda. Dan seketika, semua ingatan tentang kisah hidup Daesung sewaktu di neraka kini dikembalikan padanya sekarang. Daesung merasa itu semua adalah ingatan yang tidak mengenakan bagi dirinya. Kemudian Daesung mensimulasikan ingatan di halaman 16 pada saat di Forest of the Predator. Ingatan pada halaman ke-16 tahun ke-5 hari ke-75 akan disimulasikan. Dan Daesung pun langsung dikirim kembali ke neraka dengan tubuh aslinya ke tempat Forest of the Predator. Sementara itu, Chanho dan si pria tanpa nama tengah naik ke lantai atas salah satu rumah di sana untuk mencari seseorang yang masih bisa diselamatkan. Sembari menunggu Daesung kembali dan juga tim bantuan yang sudah Chanho hubungi. Kembali pada Daesung yang sudah berada di Forest of the Predator. Sistem menjelaskan quest item implementation bagian pertama, tingkat kesulitan sedang. Kalahkan Heavenly Being batas waktu 1 jam. Target 10. Hadiah pertama peningkatan mana. Dan yang kedua achievement point bertambah 2000. Implementasi bertambah 30%. Setelah sistem menjelaskan questnya, salah satu monster raksasa mulai muncul dari balik kabut. Tepat di belakang Daesung. Monster itu pun langsung menembakkan sebuah laser pada Daesung. Daesung yang sudah mengetahui ada serangan, dia pun bergerak cepat untuk menghindari tembakan laser itu. Lalu Daesung pun melihat salah satu monster raksasa telah muncul dari balik kabut, memperlihatkan wujudnya. Keterangan sistem with Colossus Ringtooth, makhluk buatan atau senjata otomatis yang diciptakan oleh Heavenly Being. Lalu monster itu pun kini melancarkan kembali serangannya pada Daesung. Tetapi dengan mudah Daesung menghindar ke belakang. Daesung yang ingin secepatnya mengalahkan monster itu, dia pun melesat untuk memberikan serangan balik. Dan pukulannya pun mampu menghancurkan sebagian kepala monster itu. Meskipun kepalanya sudah dihancurkan setengah bagian, monster buatan itu masih mampu memberikan serangannya. Dengan mudah Daesung terus menghindar, sembari mendekatinya. Lalu Daesung pun kembali melayangkan pukulan kuatnya. Saking kuatnya pukulan Daesung sampai membuat tubuh monster itu hancur seketika. Namun sebuah bola merah besar yang terdapat di bagian perut monster itu tidak ikut hancur. Sementara itu Chanho dan si pria tanpa nama tengah sampai di atap rumah.
Di sana mereka mendapati beberapa orang tengah habis dibantai oleh monster. Tetapi mereka mendapati satu orang pria yang tertunduk di pojokan seperti masih hidup. Mereka pun sontak berlari untuk menghampiri pria yang masih hidup itu. Chan Ho menanyakan bagaimana keadaan pria itu. Bukannya menjawab pertanyaan Chan Ho, dengan terbata-bata pria itu memberitahu ada monster di belakang Chan Ho. Saat Chan Ho menoleh ke belakang, satu monster yang tersisa tengah menatap tajam ke arah mereka. Kembali ke Forest of Predator yang mana Daesung tengah terkejut melihat bola merah besar di hadapannya. Ternyata bola merah itu tengah menganalisa semua serangan dan pergerakan Daesung, dan performa monster itu secara otomatis akan ditingkatkan. Daesung yang mengetahui apa maksud dari bola merah itu, dia pun sontak melesat untuk mendaratkan suatu pukulan keras pada bola itu. Kemudian Daesung pun melompat ke atas bola merah itu. Setibanya di atas, Daesung melihat tingkat restorasi bola itu tengah berkurang akibat pukulannya. Lalu Daesung pun kembali melanjutkan pukulannya terus-menerus tanpa henti, sampai membuat proses restorasinya bermasalah. Tetapi Daesung terus memukulinya tanpa henti. Saat Daesung akan menghancurkan bola itu, tiba-tiba sebuah tembakan laser melesat hampir mengenainya. Ternyata beberapa monster lainnya tengah berdatangan ke sana untuk menghabisi Daesung. Para monster itu pun kembali menembakkan lasernya pada Daesung, namun Daesung sempat melompat untuk menghindar. Daesung yang melihat itu sempat mendecih kesal karena merasa terganggu oleh kedatangan para monster itu. Tetapi para monster itu terus menembakkan laser pada Daesung. Di tengah tembakan beberapa laser yang mengarah kepadanya, Daesung terus berlari ke arah bola merah yang tadi. Lalu setelah tiba di sana, Daesung pun melompat ke atas sembari menghindari tembakan laser yang mengarahnya. Dan dia pun langsung menghancurkan bola merah itu dengan sekali pukulan. Sampai bola merah itu seketika meledak di tengah para monster di sana. Dan Daesung juga menghindar agar tidak terkena efek ledakannya. Daesung merasa kalau menyerang seperti itu terus tidak akan ada habisnya. Lalu dia pun berniat mencari cara lain untuk menghancurkan mereka dari dalam ingatannya yang telah dikembalikan. Setelah beberapa saat mengingatnya, dia pun sontak tersenyum karena telah menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Sedangkan di bumi, Chan Ho dan si pria tanpa nama tengah berlari untuk menghindari terjangan dari monster itu. Beruntungnya pukulan monster itu tidak mengenai mereka berdua. Mereka pun terus berlari menuju ke pintu di depannya. Tetapi monster buas itu sontak mengejar mereka dari belakang. Untungnya mereka berhasil masuk ke dalam dan menghindari tangkapan tangan monster itu. Lalu mereka pun sontak dibuat panik setengah mati. Kembali pada Daesung yang telah dikepung oleh kumpulan monster di sana. Daesung terus berlari dan menghindari setiap serangan yang mengarah kepadanya. Dia terus berlari untuk memancing para monster itu menuju ke suatu tempat di sana. Dirasa sudah sampai ke tempat yang dia tuju. Lalu Daesung pun menghentikan larinya. Dan semua monster juga ikut berhenti di belakang Daesung. Lalu para monster itu pun serentak berbaris mengambil posisi menyerang dengan skala besar. Namun Daesung tak memperdulikannya, dan malahan mengacungkan jari tengahnya sembari memasang wajah psikopat. Tak begitu lama setelahnya, tiba-tiba suatu tanah yang diinjak oleh para monster seketika bergetar hebat. Dan seekor paus rawa yang ukurannya lebih besar, sontak keluar untuk memakan para monster yang akan menyerang Daesung. Hingga semua monster itu pun ditelan habis oleh satu paus rawa yang begitu besar. Daesung pun sontak tertawa lega karena semua monster yang mengejarnya sudah habis dilahap. Pesan sistem penguasa absolut telah memenuhi semua persyaratan. Memulihkan kemampuan fisik sang penguasa absolut. Lalu seluruh tubuh Daesung pun seketika diselimuti oleh mana yang berlimpah. Bahkan Daesung juga merasakan kini mananya telah meningkat drastis. Quest telah diselesaikan, bonus telah diberikan, dan bonus Judgment Dagger.
Lalu sebuah dagger pun telah diberikan pada Daesung sebagai bonus penyelesaian questnya. Kategori senjata. Senjata suci yang digunakan para hakim surgawi untuk menghukum para musuh. Dibuat dari bangkai golem putih. Memiliki sifat unik pengendalian jarak jauh dalam radius 100 meter. Semakin kuat mana pengguna, semakin kuat juga kekuatannya. Kemudian Daesung pun langsung mencoba melemparkan dagger miliknya untuk mengetes apakah bisa dikendalikan olehnya. Yang ternyata Daesung mampu mengendalikan dagger tersebut. Lalu Daesung pun berkata bahwa itu akan berguna untuknya. Setelah semuanya diselesaikan, Daesung membuka gate untuk kembali ke bumi. Kembali ke keadaan di bumi, sebuah berita tengah menyiarkan terkait suatu penyerangan monster yang secara tiba-tiba dan pertanggungjawaban asosiasi hunter yang tengah asik berlibur dan menunda panggilan di saat tenaga kerja dibutuhkan. Pada saat yang sama juga berita itu tengah ditonton oleh salah satu hunter yang sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi kejadian. Sementara itu, Chanho dan si pria tanpa nama tengah bersembunyi di dalam ruangan untuk berlindung sembari menunggu tim penyelamat. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara keributan yang terdengar dari luar ruangan. Mereka mengira bahwa itu para hunter yang telah tiba di sana. Sampai saat di mana sebuah hantaman kuat sontak menabrak ke pintu ruangan di sana. Yang mana itu adalah Daesung yang sudah kembali, sekaligus telah menghajar satu monster yang tadi. Chanho yang melihat itu pun sontak merasa senang karena Daesung telah kembali dan menyelamatkan mereka. Setelah tiba di sana, seluruh tubuh Daesung seketika menggigil karena kelaparan. Lalu Daesung pun menyuruh si pria tanpa nama untuk membakar daging monster itu agar bisa dia makan. Mendengar itu, sontak mereka pun dibuat terkejut, sekaligus keheranan apakah Daesung seorang monster. Lalu dengan lahap, Daesung pun memakan daging monster itu tepat di depan mereka berdua, yang tengah menutup mulut mereka akibat bau menjijikan dari daging monster itu. Padahal sekarang Daesung bukan lagi di neraka ya cuy. Bahkan mereka juga tengah dibuat tak tahan ingin muntah di sana. Kemudian salah satu petugas di sana telah tiba dan menanyakan keadaan mereka. Namun saat melihat Daesung tengah asik makan, si petugas itu pun sontak keheranan. Dia berpikir bisa-bisanya Daesung memakan makanan dengan lahap dalam situasi genting seperti itu. Seakan tak terjadi apapun, Chanho mengatakan bahwa itu adalah kepribadian Daesung saat Daesung sedang panik. Lalu setelah itu Chanho mengenalkan dirinya. Dia juga menunjukkan kartu identitasnya, yang merupakan seorang pemimpin dari tim pembersihan monster. Setelah melihat itu, si petugas pun menawarkan dirinya untuk memandu mereka ke tempat yang aman. Di tempat penyerangan monster, kini para petugas keamanan telah tiba untuk mengamankan situasi sekitar. Mereka mendapati puluhan bangkai monster dalam kondisi tanpa kepala. Dan salah satu pria yang merupakan seorang hunter dari asosiasi, tengah memikirkan pria macam apa yang membantai puluhan monster di tempat itu dengan brutal. Sementara itu, Daesung yang sudah berada di rumah Chanho tengah menanyakan sesuatu mengenai uang yang akan dia dapat kalau dirinya menjadi hunter. Chanho menanyakan apakah Daesung tertarik untuk menjadi hunter. Sembari menyantap makanannya, Daesung pun membenarkan pertanyaan Chanho. Lalu Chanho mengatakan kalau Daesung pergi ke asosiasi untuk mendaftarkan dirinya. Menurutnya Daesung pasti berada di atas rank B atau lebih tinggi. Dan lagi penghasilan bulanan sebesar 3.000 bukanlah lelucon. Tetapi jika Daesung berada di rank A, maka kondisinya akan jadi lebih baik lagi. Daesung yang belum mengerti, dia pun menanyakan apakah ada rank lebih tinggi dari rank A. Chanho menjelaskan bahwa hanya ada 5 orang dari jutaan orang yang mempunyai rank lebih tinggi, yaitu rank S. Sembari memasang wajah meledek, Chanho menanyakan, apakah Daesung ingin mencoba jadi rank S yang ke-6? Itu pasti bercanda kan? Sementara itu, scene berpindah pada seseorang yang tengah menyantap makanan sembari membaca laporan mengenai Daesung.
Pria berambut panjang itu mengatakan pada seseorang di sana untuk mendengarkan pembicaraannya saat sedang makan. Namun si pria botak di sana sontak terdiam berkeringat dingin, seakan takut pada si pria berambut panjang. Sembari menunjuk pada foto Daesung, pria berambut panjang menanyakan, apakah benar organisasi miliknya telah dihancurkan oleh Daesung. Pria botak itu membenarkan laporannya. Lalu si pria berambut panjang pun bangkit dari tempat duduknya. Dia menanyakan mengapa orang itu harus melaporkan itu padanya. Bodoh sekali seorang gangster melapor pada polisi, ucapnya. Ternyata dia adalah Lee Seok yang merupakan seorang general manager dari klan Hongma. Mengapa kau gemetar? Apakah karena gangster itu? Ucap Lee Seok sembari memegang pundak si pria botak tersebut. Dan dia pun berbalik pada si pria besar bertato yang sudah tewas di sana. Ternyata si pria besar bertato yang tempo lalu Daesung kalahkan dan dia ambil uangnya, kini tengah tewas di tangan Lee Seok, sewaktu mereka melaporkan Daesung padanya. Melihat atasannya yang sudah tewas, sontak si pria botak menangis, memintanya untuk tidak membunuhnya. Sembari memegang kepala si pria botak, Lee Seok mengatakan bahwa si pria botak masih punya dana tersembunyi. Sembari gemetar ketakutan, si pria botak itu mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena berada di bawah. Lalu dia pun meminta Lee Seok untuk mempercayai perkataannya. Sembari tersenyum, Lee Seok mengatakan jika dirinya percaya. Kemudian Lee Seok menghancurkan kepala si pria botak itu tanpa ampun, sampai darahnya pun terciprat kemana-mana. Setelah menghabisi si pria botak, Lee Seok pun mengambil catatan laporan tentang Daesung. Dia pun menyuruh seseorang bawahannya untuk mengurus Daesung dengan rapi tanpa jejak. Dan bawahannya pun mengerti apa yang diperintahkan oleh Lee Seok. Berpindah ke gedung asosiasi Hunter. Ternyata di sana sudah ada Daesung yang tengah diantar oleh Chan Ho untuk melakukan tes Awaken. Tak hanya itu, Chan Ho juga memberitahu tata cara agar Daesung bisa melakukan tes di sana. Karena Chan Ho tidak bisa menemani Daesung. Tak lupa juga Chan Ho mengingatkan Daesung untuk menggunakan bahasa formal agar tidak terlihat seperti orang gila. Setelah tiba di dalam, Daesung merasa meskipun bayarannya besar tetapi itu sedikit merepotkan. Apalagi dia harus menunggu antrian untuk bisa melakukan tes Awaken. Karena dirinya berada di antrian nomor 9. Menurutnya antrian nomor 9 itu tidak akan lama. Saat sedang menunggu antrian, ibunya sempat mengirim pesan pada Daesung. Ibunya menanyakan apakah Daesung masih di tempat Chan Ho. Karena tak ingin diketahui oleh ibunya, dia pun membalas dengan mengatakan bahwa dirinya masih berada di rumah Chan Ho. Singkat cerita, setelah beberapa saat menunggu, staf di sana menyampaikan pada Daesung untuk menunggu sebentar. Ternyata di dalam tengah terjadi perdebatan antara petugas dan pria botak yang tak terima dengan hasil tesnya dan menuduh bahwa alatnya rusak. Petugas di sana mengatakan bahwa hasil tes si pria botak negatif. Itu berarti si pria botak tidak Awaken. Namun si pria botak itu tetap ngotot bahwa alatnya memanglah sampah. Lalu si pria itu pun memperlihatkan kepalanya yang botak. Dia mengatakan setiap malam rambutnya rontok, dan petugas di sana masih mengatakan itu bukanlah tanda-tanda Awaken. Dirinya yakin bahwa dirinya terbangkitkan. Dan perkataan itu sontak membuat semua orang menertawai si pria botak. Namun di sini Daesung mulai merasakan muak karena ingin buru-buru melakukan tes agar dirinya bisa segera pulang. Karena sudah muak dengan ocehan si pria botak, Daesung pun langsung menarik kepalanya. Dengan aura yang mengerikan, Daesung menyuruh si pria botak untuk melihat orang di belakangnya. Melihat adanya Daesung, si pria botak itu pun sontak berkeringat ketakutan. Lalu Daesung menanyakan pada staf di sana mengenai alatnya. Kemudian salah satu petugas di sana segera mengecek alatnya tepat di hadapan mereka. Dan hasilnya pun menunjukkan alatnya berada dalam keadaan normal, dan juga anggapan si pria botak itu salah.
Sontak si pria botak itu pun ketakutan, sembari pergi dia menegaskan jika alatnya memanglah rusak. Setelah itu Daesung pun dipersilahkan untuk melakukan tes awaken. Petugas wanita di sana ternyata tengah merasakan aura dan tekanan milik Daesung. Dirinya yakin bahwa Daesung sudah awaken. Setidaknya Daesung berada di rank yang lebih tinggi. Sementara itu Shin berpindah ke suatu ruangan kerja manajer asosiasi Hunter. Manajer di sana tengah mendapatkan sebuah laporan mengenai alat yang rusak dari salah satu staf pemeriksaan awaken di tempat Daesung melakukan tesnya. Petugas di sana menyuruh manajer untuk melihatnya langsung. Akan lebih aman untuk berbicara empat mata dengan dirinya langsung. Setelah manajer tiba di ruangan pemeriksaan, dia mendapati orang-orang tengah berkumpul di sana. Lalu manajer pun mencoba masuk untuk melihat apa yang terjadi di sana. Setelah dia melihatnya, sontak manajer dibuat terkejut. Dia melihat alat pemeriksaan awaken tengah rusak parah. Dia pun sontak menanyakan pada staf di sana. Lalu staf di sana mengatakan saat Daesung menyentuh bola pengukur, awalnya terjadi beberapa pergantian warna pada bola kristal itu. Flashback ke beberapa saat lalu, saat Daesung melakukan tes pemeriksaan awaken. Di sana Daesung tengah keheranan mengapa bola kristalnya terus mengalami perubahan warna. Dan petugas di sana mengatakan bahwa yang dialami Daesung pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Namun setelah beberapa saat tiba-tiba bola kristalnya mulai retak. Dan seketika terjadi sebuah ledakan di dalam ruang tes pemeriksaan. Bahkan ledakannya pun sampai terdengar keluar ruangan. Melihat alat pengukurnya yang sudah rusak, Daesung pun tak mengatakan apapun. Hanya memasang ekspresi kesal sekaligus kecewa. Kembali ke masa sekarang, manajer tengah mendengar cerita tersebut. Dia pun menanyakan apakah alatnya rusak, tapi mana mungkin ketiga-tiganya ikut rusak. Lalu Daesung menanyakan apa yang harus Daesung lakukan selanjutnya. Apakah dirinya harus menunggu hasil tes keluar? Namun manajer di sana tampak kebingungan harus mengatakan hasil tesnya seperti apa, karena alatnya sudah rusak. Manajer berpikir jika terus melakukan tesnya, maka semua bola kristal di sana akan hancur oleh Daesung. Kemudian manajer pun menyarankan untuk melakukan tes secara bersertifikat, dan sistemlah yang akan menentukan rank Daesung. Setelah beberapa saat, kini Daesung pun pergi, sembari menceritakan situasi tesnya pada Chanho melalui sebuah telepon. Dan Chanho juga akan memberitahukan tanggal tes selanjutnya pada Daesung nanti. Tepat saat Chanho mengatakan itu di telepon, Daesung menghentikan langkahnya, karena ada sesuatu yang mengintainya dari atas gedung di belakangnya. Ternyata yang mengintai Daesung adalah seorang penembak jitu, yang dikirim untuk membereskan Daesung. Penembak itu berpikir bahwa Daesung terlihat lemah, tapi tak peduli tingkat awakennya apa. Menurutnya satu peluru saja sudah cukup untuk menghabisi Daesung. Tetapi dari balik skopnya dia melihat Daesung tengah menoleh ke arahnya. Sontak dia pun terkejut, mustahil dari jarak sejauh itu Daesung melihatnya. Menurutnya tidak ada satupun hunter yang bisa menemukannya. Mana mungkin orang menjadikan seperti Daesung bisa. Namun saat si wanita penembak itu melihat kembali dari skopnya, Daesung tengah melihat dan mengisyaratkan untuk menembak kepalanya langsung. Si wanita penembak itu pun sontak kesal dan dia pun langsung menembak Daesung agar dirinya bisa cepat pergi dari sana. Seketika tembakan itu langsung mengenai tepat pada Daesung dan memberikan efek ledakan di sekitar Daesung. Si penembak itu pun sontak merasa senang karena tembakannya telah mengenai Daesung. Dia pun berniat untuk melihatnya kembali. Namun saat melihatnya kembali dari balik skopnya, ternyata Daesung sama sekali tidak terkena tembakan miliknya. Yang ada hanya lantainya yang rusak. Bahkan pelurunya pun tak mempan terhadap Daesung. Si penembak itu pun sontak dibuat merinding ketakutan. Padahal peluru miliknya adalah peluru aura, tetapi tak mempan terhadap Daesung. Dia yang merasakan situasinya membahayakan. Dengan segera dia pun kabur.
Tetapi itu sudah terlambat karena dagger milik Daesung sudah melayang dan menembus paha si penembak itu, sampai dia pun tersungkur ke lantai. Dengan skill Summon the Shadow, Daesung berpindah tempat untuk menghampiri si penembak, sembari memberikan sebuah tekanan yang menakutkan. Si penembak yang ketakutan pun sontak mengarahkan pistolnya dan menanyakan dari mana Daesung datang. Daesung menimpali bahwa dirinya datang dari neraka. Merasa dirinya dipermainkan, dia pun langsung menembak Daesung tanpa henti. Tetapi Daesung tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Sontak si wanita itu berkeringat dingin. Dia yakin padahal tadi Daesung sudah terjatuh. Namun saat melihatnya kembali, ternyata yang ditembaki si wanita itu hanyalah sebuah bayangan Daesung. Dengan cepat Daesung pun langsung mencengkeram leher si wanita dan menghantamkannya ke suatu tiang di sana. Lalu Daesung menahannya dengan Summon the Shadow, sampai membuat si wanita itu pun ketakutan dan dia pun pingsan. Saat si wanita itu pingsan, Daesung memunguti beberapa peluru yang digunakan olehnya. Bertepatan dengan itu, Daesung pun melihat suatu berkas lengkap dengan foto keluarganya. Lalu Daesung pun membangunkan si wanita penembak dengan melemparinya menggunakan peluru. Saat si wanita itu bangun, dia pun sontak berteriak histeris melihat suatu yang menahannya. Lalu Daesung mengancam si wanita akan membunuhnya jika tidak menjawab pertanyaan Daesung. Sembari menodongkan peluru di tangannya, Daesung menanyakan siapa yang menyuruh si wanita. Sejenak si wanita berpikir dirinya tidak bisa mengatakan apapun mengenai klan Hongma. Dia pun mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah kaki tangan organisasi peminjaman uang yang Daesung hancurkan tempo lalu. Daesung menanyakan apakah karena uang 500 juta yang dia ambil dari si pria bertato. Lalu si wanita itu pun menyuruh Daesung untuk melepaskannya dan akan memberitahu di mana si pria besar itu. Namun ternyata Daesung menembakkan peluru di tangannya sampai melubangi bahu si wanita. Daesung mengetahui jika si wanita itu berbohong. Dia pun menegaskan siapa yang menyuruh si wanita. Sejenak si wanita berpikir kembali bahwa dirinya sudah gagal melakukan misinya. Meskipun dia selamat dari Daesung, tidak ada jaminan dia bisa selamat. Pasti dirinya akan dibunuh oleh psikopat klan Hongma. Tanpa mengatakannya pada Daesung, dia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia pun berteriak menyuruh Daesung pergi saja ke neraka. Namun Daesung lebih dulu menembakkan peluru pada bagian tangan si wanita, sampai tangannya pun hancur, dan peluru itu melubangi dada si wanita. Pergilah dari hadapanku, aku sudah muak dengan neraka, ucap Daesung. Sampai akhirnya si wanita itu pun tewas di tangan Daesung, dan Daesung juga tak dapat menemukan siapa dalangnya. Tak ada cara lain, Daesung harus menggunakan sebuah item untuk mengetahui ingatannya. Dia pun berpikir untuk memusnahkan mayatnya. Dia mencoba mengingat dari jurnal miliknya dengan kata kunci ingatan kematian pada halaman ke-134. Lalu Daesung membuka gate untuk memasuki Pantheon. Sebelum masuk ke dalam Pantheon, Daesung berpikir untuk menutupi mayat si wanita. Dan dia pun menutupi mayatnya dengan sebuah kain. Kemudian dia pun masuk ke dalam Pantheon. Pesan sistem menyampaikan para iblis Pandemonium merayakan kembalinya sang penguasa absolut untuk yang kedua kalinya, di mana tempat dan waktu yang Anda inginkan untuk membuatnya kembali. Lalu Daesung pun memilih halaman 134 di Soul Prison. Soul Prison adalah senjata utama dari Raja Hantu, salah satu dari 15 penguasa bagian yang duduk di tahta neraka di samping Dewa Iblis. Dan ia merupakan artefak yang bisa memanggil orang mati dengan cara memberi mereka kekuatan. Tetapi komandan yang Daesung panggil saat itu menurutnya sangat lemah, sampai tak bisa menggunakannya dengan baik. Halaman 134 tahun 67, apakah Anda ingin membuat kembali di Pantheon? Daesung pun langsung menyetujui untuk membuat kembali di Pantheon. Tempat terekam pada halaman 134, Sungai Kematian dibuat kembali. Sungai Kematian, suatu wilayah milik Raja Hantu. Daesung mengingat pada masa lalu di tempat itu,
terdapat perahu yang digunakan untuk menyeberang. Tapi sekarang tak ada perahu ataupun kayu, bahkan berenang di sungainya saja menurutnya tidak bisa. Karena hanya dengan mencelupkan badannya sedikit saja, maka seluruh badan Daesung akan dihancurkan oleh kematian. Pesan sistem, quest penerapan item, Soul Prison Raja Hantu, musnahkan makhluk surgawi yang menduduki sungai kematian, batas waktu 30 menit. Tepat setelah sistem menjelaskan questnya, kumpulan monster di sana langsung mendeteksi adanya penyusup ke wilayah mereka. Yang mana itu adalah kumpulan monster laba-laba penghuni tempat itu. Ras makhluk hidup mekanikal, ia adalah senjata aksi otomatis yang diciptakan oleh makhluk surgawi. Tanpa diduga, ukuran dari para monster laba-laba di hadapan Daesung kini menjadi lebih besar. Lalu salah satu monster langsung memberikan sebuah serangan berbentuk bola beracun pada Daesung. Dengan santai, Daesung menghindar sembari memperhatikan arah serangannya yang mengenai sebuah batu di belakang Daesung. Batu yang terkena serangan dari monster itu seketika meleleh. Daesung mengira jika dirinya menyingkirkan semua monster itu, mereka akan memberikannya perahu sebagai imbalan. Kemudian Daesung mengeluarkan dagger miliknya, tepat di depan monster laba-laba yang akan menyerang Daesung. Lalu dia pun langsung melesat untuk memberikan serangannya. Dan serangan daggernya pun mampu membelah monster laba-laba raksasa menjadi dua bagian. Namun tanpa Daesung sadari, beberapa bola beracun tengah ditembakkan tepat mengarah pada Daesung. Sebelum bola beracun itu mengenainya, Daesung sempat berpikir jika tak ada gunanya menghindari serangan itu. Kemudian dia pun bersiap untuk menerima semua serangan yang mengarah kepadanya. Tetapi saat beberapa bola beracun akan mengenainya, Daesung mengaktifkan suatu pelindung. Sampai semua serangan itu tak dapat mengenai Daesung sedikit pun. Daesung merasa jika melawan satu persatu monster itu begitu menyebalkan. Dia pun mengangkat daggernya, lalu menghantamkan daggernya ke tanah hingga tanah pun seketika hancur. Sampai membuat beberapa monster laba-laba itu pun terjatuh. Melihat adanya kesempatan, Daesung pun langsung melesat untuk memberikan sebuah serangan dan menghabisi semua laba-laba itu dengan sekali tebasan sampai terpotong menjadi beberapa bagian. Bahkan dia pun mengambil inti dari monster itu untuk dihancurkan. Setelah menghabisi monster laba-laba di sana, sistem pun memberikan suatu imbalan berupa item bernama Permin Blessing. Permin Blessing merupakan sebuah armor yang dapat mengurangi physical damage dan imun terhadap energi kematian. Permin Blessing, apakah Anda ingin menggunakannya? Jika Anda ingin menggunakan untuk yang kedua kalinya, Anda harus menggunakan willpower. Sembari melihat ke arah pintu masuk yang menuju ke wilayah Raja Hantu, Daesung berpikir bahwa sistem menyuruhnya untuk berenang ke sana. Tanpa menunggu lama, dia pun langsung berenang ke dalam sungai kematian dengan menggunakan Permin Blessing yang baru saja dia dapatkan. Setelah sampai di tepi sungai kematian, seluruh penampilannya pun seketika berubah karena dirinya menggunakan Permin Blessing. Notifikasi sistem, Demon Beast mengagumi kemampuan berenang sang absolut yang hebat. Demon Beast Pandemonium meminta maaf karena tak bisa membantu penguasa absolut. Membaca notif sistem itu, sontak Daesung pun kesal dan menyuruh mereka untuk diam saja. Lalu dia pun masuk ke gerbang menuju ke wilayah Raja Hantu. Setelah beberapa saat, Daesung pun tiba di wilayah kekuasaan Raja Hantu, suatu wilayah yang menakutkan bagai di neraka. Setelah melihat ke sana kemari, Daesung merasa keheranan karena tidak ada siapapun di sana. Bahkan kastil suci Raja Hantu juga menghilang. Pesan sistem, Demon Beast Pandemonium meminta maaf atas menghilangnya kastil suci Raja Hantu. Daesung berkata apakah tidak ada cara untuk mencapai kastil dengan menggunakan seed quest. Namun tiba-tiba Daesung merasakan adanya suatu getaran yang hebat di tempat itu. Yang ternyata getaran kuat itu berasal dari suatu menara yang secara tiba-tiba keluar dari dalam tanah tepat di depan Daesung.
Keterangan sistem Heavenly Obelisk, bangunan Heavenly Obelisk yang dibuat oleh makhluk surgawi dan dibangun di atas batu ilahi, berfungsi sebagai camp untuk menangkap dan menahan para hantu yang gentayangan di 9 surga. Daesung melihat bangunan menara itu menjulang cukup tinggi sampai ke langit. Daesung pun bertanya-tanya jikalau dirinya masuk ke sana, apakah quest selanjutnya akan dimulai. Pesan sistem menyampaikan quest penerapan item bagian 2, bunuh makhluk surgawi yang diciptakan oleh Obelisk, batas waktu 2 jam, target 1000 makhluk surgawi, hadiah pertama Rune of Expansion, dan yang kedua 5000 poin kontribusi. Tepat setelah sistem menjelaskan questnya, salah satu prajurit iblis tengah muncul dari dalam pilar. Daesung yang melihat itu mengetahui bahwa itu adalah Panglima Jenderal Iblis. Daesung berpikir selama mereka termasuk dalam kategori iblis, menurutnya mereka tidak akan memusuhi Daesung. Namun tanpa dia duga, ratusan prajurit yang keluar dari dalam pilar secara serentak maju untuk menyerang Daesung. Dengan segera, Daesung pun mengeluarkan aura penguasa neraka dan memerintahkan mereka untuk berhenti menyerang. Seketika para prajurit yang merasakan tekanan dari penguasa neraka sontak terhenti. Pesan sistem Demon Beast Pandemonium memohon maaf atas pengkhianatannya kepada rekannya. Lalu dengan serentak para prajurit iblis bersiap untuk menyerang Daesung yang merupakan penguasa neraka. Tak tinggal diam, Daesung pun langsung menghancurkan kepala mereka satu persatu. Sembari menghabisi mereka satu persatu, Daesung melihat tidak ada inti yang terpasang dari para prajurit itu. Menurutnya mungkinkah karena pilar tinggi di sana. Daesung juga melihat ratusan prajurit iblis tengah memenuhi tempat di sekeliling pilar itu. Lalu Daesung pun mengaktifkan skill Blood Naturalism untuk menerobos kerumunan para prajurit yang menghalangi jalan menuju ke pilar di sana. Keterangan Blood Naturalism mengubah penggunanya menjadi setengah manusia dan setengah iblis. Semua stat dan attack power bertambah 300%. Daesung pun langsung melesat untuk menerobos ke sana, sembari menghabisi satu persatu prajurit yang menghalangi jalannya. Bahkan pukulan dari Daesung mampu menghempaskan puluhan prajurit di sana. Setelah menghabisi puluhan prajurit iblis, kini Daesung pun telah sampai di depan pintu masuk ke pilar. Dia pun melesat menuju ke pintu masuk, berniat menghancurkan semua prajurit di sana dari dalam pilar. Kemudian Daesung menghancurkan seisi pilar itu dengan cepat, sampai membuat pilar yang menjulang tinggi pun seketika hancur. Seiring dengan hancurnya pilar di sana, semua prajurit iblis pun perlahan menjadi abu dan musnah. Dari dalam kepungan asap tebal, Daesung pun keluar layaknya seorang penguasa seluruh neraka. Pesan sistem syarat untuk menyelesaikan quest telah tercapai. Implementasi Soul Prison 100% selesai. Hadiah Rune of Expansion telah diberikan. 5000 poin kontribusi telah diberikan. Kemudian 2 buah bola dengan warna berbeda sekaligus diberikan sebagai hadiah penyelesaian questnya. Sejenak Daesung bertanya-tanya apakah yang satunya item hadiah, dan satunya lagi item implementasi. Dia pun berniat untuk memeriksanya satu persatu. Dan item yang pertama Daesung buka adalah bola yang berwarna ungu. Informasi sistem nama Soul Prison berupa artefak satu-satunya harta karun yang dimiliki Ghost King. Bisa digunakan untuk menangkap jiwa dari mereka yang sudah mati menjadi hantu. Skill khusus pertama Imprison, ketika target mati, Anda bisa menangkap jiwanya ke dalam artefak. Skill khusus kedua Resurrection, Anda bisa menghidupkan kembali jiwa yang tertangkap sebagai Commander Soldier. Dan skill khusus ketiga Memory Sharing, Anda bisa melihat ingatan Commander yang Anda miliki. Jumlah jiwa yang ditangkap 0 dari 20. Daesung menyimpulkan bahwa guna item itu untuk mengumpulkan mayat dan mendapatkan informasi. Namun sayangnya kapasitasnya hanya 20.
Lalu setelah itu Daesung pun membuka item kedua yang berwarna merah. Pesan sistem, apakah Anda ingin mengukur rune expansion ke Soul Prison? Tanpa menunggu lama, Daesung pun menerimanya. Dan dua bola itu pun mulai beresonansi untuk menjadi satu. Dan seketika kapasitas komandernya kini bertambah menjadi 100. Lalu Daesung pun langsung memecahkan item di tangannya agar bisa dia terima. Karena tujuannya sudah tercapai, Daesung pun berniat untuk kembali ke bumi. Tepat saat Daesung akan kembali ke bumi, sebuah bola hitam memancarkan cahaya tengah muncul di hadapan Daesung. Notifikasi sistem, beberapa demonic monster ketakutan karena aura mengerikan yang dipancarkan dari item tersebut. Demon Pandemonium memohon kepada Absolute untuk waspada. Tanpa menunggu lama, Daesung pun menerima item tersebut. Kemudian sebuah simbol berbentuk lingkaran seketika terukir pada bagian tangan Daesung. Daesung tak mengetahui simbol apa yang ada di tangannya. Namun setelah itu Daesung merasa kebingungan dengan apa yang dimaksud dari notifikasi sistem yang ada di depannya. Dirasa itu hanyalah buang-buang waktu untuknya. Daesung pun mengabaikan itu dan berniat untuk kembali ke bumi. Setelah dirinya tiba di bumi, Daesung tengah terkejut melihat mayat si wanita penembak sudah tidak ada di sana. Bahkan tempatnya pun bersih tanpa jejak. Beberapa saat pun berlalu, kini Daesung sudah ada di rumahnya, tengah makan bersama adik dan ibunya. Lalu setelah itu Daesung menghubungi Chanho. Daesung menyampaikan bahwa Daesung ingin pergi ke ruang bawah tanah. Chanho menanyakan apakah Daesung yakin dengan perkataannya. Daesung berkata pada Chanho bahwa dirinya tengah melihat ada monster serangga. Tetapi sayangnya serangga itu hilang sekejap mata. Namun Daesung tak mengatakan tujuan yang sebenarnya, karena dirinya ingin mencari mayat si wanita penembak jitu yang hilang tanpa jejak. Daesung juga meminta tolong pada Chanho untuk menjaga ibu dan adiknya pada saat dia pergi. Dan Chanho juga menyanggupi permintaan Daesung. Daesung berpikir bahwa dirinya harus terlihat mencolok supaya bisa menemukan dalang yang mengincar keluarganya. Sementara itu Shin berpindah pada kantor klan Hongma. Di sana Lee Seok tengah membahas mengenai si penembak jitu yang tewas di tangan Daesung. Bawahannya menanyakan bagaimana cara untuk mengalahkan Daesung. Namun Lee Seok mengatakan untuk membiarkannya, menurutnya Daesung akan datang dalam waktu 10 hari. Dan disitulah kesempatan mereka untuk menghabisi Daesung. Dia pun mengatakan pada Jin Chel apakah perkataannya benar. Dan orang itu adalah Jin Chel, seorang Awaken rank A, yang akan menjalankan operasi peningkatan kekuatan dengan cara menyuntikkan beberapa serum. Sebuah eksperimen dengan tingkat keberhasilan yang minim, dan jika gagal akan mengakibatkan kematian. Dan itu juga dilarang keras oleh asosiasi. Setelah beberapa saat, Lee Seok pun menyuruh dokter untuk segera menyuntikkan serumnya pada Jin Chel. Setelah serumnya disuntikkan, seketika Jin Chel berteriak sekencang mungkin, menahan rasa sakit. Dan setelah beberapa waktu, eksperimennya pun berhasil dilakukan pada Jin Chel. Hal itu menyebabkan kekuatan Jin Chel meningkat secara drastis. Sembari tersenyum jahat, Lee Seok mengatakan dirinya mengharapkan Jin Chel dalam 10 hari ke depan. Lalu Shin pun kembali pada Daesung yang sedang memikirkan cara untuk merubah bentuk daggernya ke sebuah ranting agar bisa dia gunakan di bumi tanpa terlihat oleh orang lain. Dan sistem pun merubah bentuk dagger Daesung terlihat seperti ranting dalam keadaan di bumi. Lalu setelah itu Daesung pun berniat kembali ke Pantheon dan mengambil quest untuk mendapatkan item yang dia inginkan, yang dulu pernah Daesung gunakan di neraka. Kini Daesung pun dikirim ke neraka pada bagian wilayah Raja Api, tempat yang dulu pernah Daesung taklukkan di neraka. Bahkan di sana juga sudah terdapat beberapa monster minion yang akan melawan Daesung. Pesan sistem, quest implementasi, Great Sword Hellfire, tingkat kesulitan tinggi. Hancurkan minion Orkill yang menjaga wilayah Raja Api
dan kumpulkan Soul Stone, batas waktu 2 jam. Hadiah Great Sword Hellfire bertambah 50% dan 500 poin. Pelayan Orkil, prajurit yang dijinakan oleh Orkil, sang apostel surga kelima. Daesung tak menyangka sekarang dirinya harus menggunakan cara seperti di neraka dulu. Menggunakan tetesan darah miliknya untuk menggunakan Soul Prison, agar dia bisa membangkitkan musuh yang sudah dia habisi. Lalu dia pun langsung berhadapan dengan setiap monster serigala atau minion Orkil yang menjaga wilayah Raja Api. Dan scene pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV ya cuy. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru gabung. Semoga terhibur dan terima kasih.